sakit GBS di rumah sakit. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang ditulis perdana oleh Teh Wiwin yang berjudul sebuah catatan. Catatan tentang apa? Untuk Anda yang hendak menyerah dalam pernikahan. Seperti itu. Sudah siap, Teh? Mangga, Kak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kita mulai diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bahwa sebentar lagi besok kita akan mulai promo PO buku sebuah catatan karya Teh Wiwin. Banyak yang mungkin isinya apa sih, Kang, gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi Teteh? Salah satunya ingin mewariskan suatu legasi atau apa dan lain-lain. Ya, iya sejujurnya Kang. Jadi DM gitu yang masuk gitu ke akun personal saya. Jadi dari situ kan awalnya sih dibales gitu kan satu. Cuman dipikir-pikir ini jawabannya sama, berulang, pertanyaannya juga berulang gitu. Apalagi ratusan ya, Teh? Iya, lumayan. Tiba kok saya nanya kan, kenapa kok nanyanya ke saya gitu kan? Saya kan bukan pakar gitu, saya bilang. Tapi ternyata mereka mengetahui cerita saya dan suami lewat buku BUD gitu kan, dan mereka mendapat inspirasinya. Dari situ mereka banyak bertanya karena Teteh pengalaman katanya gitu. Oh, jadi dari pengalaman itu mereka belajar. Nah, dari situlah akhirnya daripada saya bales satu-satu gitu kan, ribet, ya udahlah nyoba. Banyak sekali masukan gitu untuk mereka-mereka yang mengalami masalah yang sama gitu kan. Iya. Siap, Teh, atur nuhun. Ya. Terus ini, Teh, kan yang banyak yang sudah baca itu baca khususnya novel Lebih dari Dewa, banyak yang bertanya apa sih yang dipegang oleh Teteh dalam prinsip hidupnya, khususnya dalam hubungan rumah tangga ya, Teh, pernikahan itu. Karena kok bisa kuat, kok bisa dalam tanda kutip bertahan dengan seperti ini gitu. Ya, berpisahnya itu kematian gitu. Bahkan kalau bisa kematian itu hanya berpisah sementara gitu. Sementara nanti kita berkumpul lagi di surga sana gitu. Amin ya Allah, amin. Ya gitu, betul. Jadi ketika kita menemui ujian dalam pernikahan, ya kita nggak lantas buru-buru menyerah gitu, apalagi untuk berpisah. Kan tujuan kita berkumpul lagi di sana gitu, gitu kan. Itu prinsip hidup yang seringkali membuat saya berpikir ulang gitu kan. Ya gitu, harus berhenti sampai di sini gitu kan, tujuannya jauh, jangka panjang. Itu selalu menguatkan saya gitu kan. Terus yang keduanya juga anak-anak gitu kan, sejauh sependek pengetahuan saya sih gitu kan, betapa hubungan orang tua, ayah dan ibunya itu amat sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anak gitu kan. Terlebih saya baca buku-buku psikologi gitu kan, di sana ada penelitian bahwa untuk seorang anak yang tidak memiliki figur bapak gitu kan, untuk akan menjadi orang yang dalam tanda kutip gitu kan, negatif gitu kan. Walaupun tidak semua gitu, tapi kebanyakan gitu kan seperti itu. Nah, untuk perempuan sendiri mereka juga belajar gitu dari pengalaman orang tuanya. Di sana secara garis besar menyimpulkan bahwa anak-anak yang mendapati pengalaman orang tua yang bercerai cenderung mencintai lebih cepat gitu, tapi juga tidak belajar untuk bertanggung jawab berpisah gitu. Oleh karena itu saya berpikirnya panjang gitu, jauh. Saya tidak mau gitu
mewariskan pengalaman yang kurang enak gitu untuk anak-anak. Harusnya kita orang tua mewariskan apa ya, ketauhidan gitu kan, meneruskan peradaban, kemudian mewariskan hal-hal yang baik, kegagalan gitu untuk anak-anak gitu. Karena itu ibaratnya jadi apa ya, keburukan pasif gitu kan. Saya takut gitu seperti itu. Ya Teh, teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komentar ya sambil saya bertanya beberapa pertanyaan selanjutnya. Jadi saya di sini akan memfasilitasi kalau teman-teman yang bertanya tentang kehidupan Teh Liwin khususnya dalam rumah tangga, dan lebih khususnya lagi tentang isi bukunya, sebuah catatan. Pertanyaan selanjutnya Teh, lanjut ya Teh, maaf maraton ini. Enggak apa-apa. Teteh tadi kan udah disebut, mungkin bisa disebutkan yang lainnya Teh. Apa saja sih yang menguatkan Teteh selain anak-anak tersebut Teh? Ya Mas, tolong menolong gitu. Jadi apa istilahnya, kalau misalnya kita menemukan ternyata pasangan kita ada kekurangan, ya berarti tugas kita untuk membantu kekurangan tersebut gitu kan. Dan kita pun tidak terlepas dari kekurangan gitu, termasuk dalam rumah tangga saya pun, saya ada kekurangan, Mas Dewa ada kekurangan, dan kita saling menolong gitu. Gitu kan maksudnya deh, ya pacaran aja gitu istilahnya, yang bisa putus nyambung juga nggak efek apa-apa. Kalau nikah mah aduh gitu, banyak sekali elemen yang terkait, banyak sekali perasaan yang akan terkorbankan. Makanya saya tidak memandang remeh perpisahan ya, tidak, karena dalam Islam itu sendiri perpisahan adalah salah satu solusi gitu. Cuma selama aja gitu, karena memang efeknya panjang dan banyak gitu. Kayak, halo Teh, tadi Ya. sempat terputus, ada ya? Oh ya, ada, baik. Teteh, bisa diceritakan kronologis nggak Teh, apa yang dilakukan Teteh pada saat dulu bangkrut 7,7 M dulu kan, istilahnya 2 minggu setelah 14 hari pasca nikah, bagi sebagian orang itu sesuatu yang tidak mudah. Bagi saya pun mungkin tidak mudah Teh. Makanya mungkin bisa berbagi tipsnya atau penolakan, kok gini dan sebagainya Mbak Teh. Ya. Sejujurnya ya Kang, saya cukup kecewa ya gitu. Cukup kecewa dengan keadaan lebih tepatnya, tapi bukan kecewa dengan Kang Dewa ya, tapi dengan keadaan. Jelas nggak suaranya? Jelas Teh. Oke. Waktu itu sempat tidak menerima kami sih, bukan. Cuman setelah lama gitu kan, kemudian ayat-ayat Quran yang sering dibaca itu tuh langsung ngena banget sesuai dengan kondisi saat itu. Dari situ pelan-pelan mungkin sama Allah itu ya pertama kali harus dilakukan ya harus menerima dulu bahwa itu memang sudah menjadi jatah ujian kita gitu. Dan bahkan barangkali bukan ujian gitu, barangkali bisa jadi itu teguran atas apa, teguran atas dosa-dosa kita di masa lalu. Kan kita manusia biasa ya, sejujurnya tidak ada yang suci dari dosa, baik itu dosa kecil, kalau dosa besar nggak tahu ya gitu, itu masing-masing orang. Jika dosa-dosa kita semua, mungkin Papa ingin menjadikan awal pernikahan ini suci gitu kan. Nah dari karena itu, menyadari karena diri sendiri ini banyak kekurangan, banyak kesalahan gitu kan. Dari situ saya belajar tidak lagi mempertanyakan gitu, kok saya nggak lagi kayak gitu, tapi lebih menerima
oh ya sudah kan, mungkin memang sudah sepantasnya seperti ini. Dari situ pelan-pelan itu kan penerimaan, kemudian itu kan kondisi batin ya, tapi tindakan fisiknya nih realnya seperti apa gitu. Realnya seperti shock berat gitu kan, 3 bulan tidak bisa apa-apa gitu kan, seperti orang linglung gitu kan, hanya sekedar diinvestor saja di telepon genggam gitu. Hanya dari situ saya mencoba apa ya yang bisa saya lakukan gitu kan, terbaik sebagai seorang istri gitu kan. Waktu itu ngalir aja Kang, ngalir aja, nggak direncana, nggak diapa-apain gitu, hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Nah baru sekarang ketika Kang Dewa diwawancarai oleh orang lain, misalnya oleh temannya gitu, atau ketika ngobrol dengan orang lain, ketika saya dengarkan, saya baru tahu, oh ternyata sikap saya dulu membuat Kang Dewa merasa terdukung itu, misalnya yang pertama ini ya kita cuma mengucapkan kalimat-kalimat positif gitu kan, menguatkan, ayah bisa kok, ayo kita lalui sama-sama kayak gitu kan. Saya pikir itu hal sepele, namun ternyata itu tuh efeknya besar gitu untuk suami saya gitu. Saya pikir kan cuma itu aja gitu, ternyata menurut beliau itu teh sumber kekuatan, berpengaruh ya teh, luar biasa. Iya luar biasa, karena maka bisa diikuti mungkin ya oleh para istri yang sekarang suaminya sedang bangkrut, ya dikuatkanin aja kan, dengan kata-kata positif, bilang bahwa kita tuh akan bersamai, akan kita usaha sama-sama gitu, supaya suami tuh nggak merasa sendirian gitu, dia punya teman loh, ikut mencaci juga gitu, menyalahkan juga gitu kan. Suami nanti siapa yang nah, terus yang keduanya adalah melakukan apa yang kita bisa bisa kan dalam kondisi kepepet. Biasanya orang tuh ini akan keluar dari diri aslinya. Iya betul. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk membantu membantu penghasilan suami gitu, minimal untuk biaya hidup lah gitu kan, seperti itu. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah mengontrol diri. Kenapa itu penting? Karena perempuan itu banyak pengeluarannya gitu. Di saat bijak kalau misalnya kita sebagai istri memanage diri gitu, menahan diri, memilih apa yang sekiranya kita bisa. Kita taubat dan mudah-mudahan Allah angkat ujian tersebut. Yang kedua, tadi saya ulang lagi, berusaha untuk mendukung pasangan. Jangan sampai, oh gimana sih ya, lagi butuh duit malah nggak ada kerja. Dan terakhir tadi memanage diri atau memanage tentang keuangan personal, karena wanita biasanya kebutuhannya lebih banyak dari pria. Teman-teman, sebelum saya tanya, jadi silakan aja yang mau nanya, tulis aja di komentar pertanyaan seperti apa. Bebas lah ya, mau nanya tentang buku boleh, tentang yang lainnya juga boleh. Terus ini teh, pada saat sakit, kan kalau bagi teman-teman yang belum baca, belum tahu kisahnya Teh Wiwin, pada saat Kang Dewa sakit, ada posisi teteh itu istilahnya melawan lah ke Allah gitu ya, berontak kasar, Allah kok gini-gini amat. Nah, bisa diceritakan nggak teh gitu, itu bisa kuat pada saat Kang Dewa sakit gitu?
Iya ya. Wah, ini sebenarnya udah diceritakan ya di BUD, tapi buat yang belum dengar gitu kan. Jadi dulu itu kan Amira tuh tahun 2016 sampai 2015 gitu ya. Berarti usia pernikahan sudah 4 atau 5 tahun ya, nggak salah. Itu cukup kaget juga gitu, pergi mas gitu. Suami itu saya pikir bahasa suami belahan jiwa itu cuma ungkapan gombal semata gitu. tapi kalau udah nikah lama gitu berasa banget kalau suami itu ya bagian dari diri sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh alasan sih gitu, nggak butuh alasan kenapa saya harus merawat gitu. Justru itu sebuah bagian dari tindakan spontan aja gitu mas. Ibaratnya kita mau bagian tangan kita sakit misalnya, masa kita biarin aja sendiri. Kalau suami sakit ya kita juga harus bertindak, istilahnya seperti itu. Maka jangan sekali-kali berpikir kalau pasangan kita sakit gitu, entah itu istrinya yang sakit atau suaminya yang sakit, tiba-tiba malah justru meninggalkan gitu. Justru di saat sakit kondisi mereka sangat amat membutuhkan kita gitu, maka di situ juga kita mendukung mereka gitu, jangan malah ditinggalin gitu. Nah terus pada kondisi itu ya karena sudah melakukan tahap demi tahap yang disarankan oleh dokter gitu, tapi ternyata tidak membaik, kesel gitu mas dalam saat itu. Perasaan saya nggak banyak keluh gitu kan, selama sakit itu depan orang-orang yang menjenguk saya masih senyum-senyum, oh iya tabah. Kemudian dokter juga nggak banyak melawan gitu kan, iya aja yang penting kan yang terbaik gitu kan. Saya ikuti apa yang mereka sarankan gitu. Kemudian ikhtiar langit ikhtiar bumi istilahnya gitu mas, sudah dilakukan tapi kok belum sembuh gitu ya. Sebagai manusia biasa kantung emosi saya meledak juga gitu mas. Jadi apa ya, kesel gitu ya Allah, ini teh kudu kumaha deui gitu kan. Terlebih sebelumnya ada ujian juga, ujian bangkrut juga gitu. Maksudnya tidak cukup gitu ujian sebelumnya gitu. Bagi saya kan itu ujian yang berat gitu. Gak tau ya menurut orang lain gitu. Cuma bagi saya itu kan juga ujian yang berat gitu. Pada akhirnya ya sempat juga gitu bersikap kurang baik gitu kan sama Allah tuh. Ya Allah mempertanyakan lagi gitu. Kenapa Allah kayak gini gitu. Nah, tapi justru dengan semakin mempertanyakan, semakin kekeh dengan keinginan pribadi, kondisi suami itu makin memburuk. Dari situ saya mengambil pelajaran bahwa ya siapa kita gitu kan. Kita cuma hamba, kita hanya wayang, kita yang di dalam itu ya Allah itu. Dari situlah akhirnya kembali saya merasakan bagaimana temannya kainnya dihajar gitu kan, sampai akhirnya dihajar pasrah kepada Allah, ya udah terserah gimana Allah gitu. Di situ tuh berasa banget gitu ketika saya bolak-balik menempuh step 1, step 2 sampai beberapa step tapi juga tidak belum. Di situ karena tawakal semua yang sudah dilakukan gitu kan. Jadi terasa banget di situ bagaimana sebenarnya kita berproses gitu, mulai dari ikhtiar sampai kepada ridho. Di sana saya menemukan ketika kita di ambang batas kemampuan, setelah kita lelah berusaha, itu benar-benar terasa. Maka hari ini gitu yang belum berikhtiar maksimal gitu, yang belum merasa gitu, ya mungkin memang belum maksimal gitu ikhtiarnya, karena kalau sudah maksimal udah mentok, sudah gak bisa lagi secara logika manusia. Di sana kita akan temukan bahwa kita tuh bisa menghamba lagi kepada Allah dan pasrah sepenuhnya gitu kan.
Iya teh, alhamdulillah. Nah, Kalau dengar cerita itu melakukan segala hal gitu ya teh. betul. Padahal kan penentunya Allah ya teh. Iya, betul. Teh, eh, melalui perjalanan perjalanan hidup rumah tangga yang tidak biasa kalau menurut saya, yang 14 hari pasca nikah bangkrut, pasti kan banyak hikmah dan banyak pelajaran buat teteh dan Kang Dewa berdua. Eh, ada perubahan nggak teh tentang cara komunikasi kalau bahasa kemarin satu Facebook apa bahasa cinta atau apa gitu lah teh. Iya. Iya, Kang. Apakah ada perubahan atau memang atau mungkin pertanyaan gini, Kalau dulu, kalau dulu tuh kita berjuang sendiri-sendiri kan. Ada fase kan kalau kata penulis Rumah Tangga Surga gitu kan, Teh Pupuk Nancanun mengatakan bahwa pas pernikahan itu ada fase-fasenya. Nah, kami sampai pada fase saling berjuang sendiri-sendiri. Berjuang sendiri-sendiri, kami merasa dari perhatian itu akhirnya kami jadi saling tidak lagi mengemukakan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau gitu. Maksudnya tidak lagi, saya sudah berjuang untuk membahagiakan kamu dengan cara ini. Begitu juga Kang Dewa gitu, Kang Dewa lebih banyak bertanya ke saya. Jadi saya misalnya bertanya, bahagia versi ayah tuh apa sih gitu kan? Jangan selama ini yang saya lakukan untuk membahagiakan ayah tuh ternyata tidak sama dengan bahagia versi ayah, maunya ayah jadi gimana gitu. Jadi lebih ke tiap hari ketemu gitu. Tapi kan namanya suami istri tetap tidak bisa menebak gitu apa yang ada dalam kepalanya gitu. Maka dari itu salah satu cara untuk mengetahui apa yang ada di kepala pasangan adalah dengan bertanya, dengan ngobrol gitu. Maka dari itu sekarang itu saya mengusahakan agar kami ngobrol itu adalah sarana kita untuk menyamakan frekuensi di kepala saya dengan frekuensi di kepala suami. Jangan sampai cara kita membahagiakan ternyata tidak sama dengan apa yang diharapkan pasangan. Membahagiakan istri gitu, tapi ternyata kan kata istri, oh bukan itu yang saya mau gitu kan. Nah dulu itu kami berjuang si pasangan, sekalipun kami nggak suka gitu. Saya tuh nggak suka memuji orang lain gitu. Saya kalau saya membahagiakan, apalagi di sosmed ya teh. Iya, saya nggak, kalau misalnya saya mengungkapkan cinta, saya tuh nggak suka dengan cara muji-muji. Saya lebih suka dengan tindakan. Saya tindakannya tuh ya saya melayani beliau, saya setia gitu kan, tapi ternyata ternyata sisanya dipuji gitu, nggak gitu juga saya gitu ke Kang Dewa. Kang Dewa sering muji-muji gitu kan di FB, buat saya biasa aja gitu kan. Saya lebih suka gitu ketika Kang Dewa ngomong anak gitu kan, dia bawa tes anak, ketika leyeh-leyeh di rumah, kita istilahnya ngaji bareng di rumah gitu kan, maghriban baca sirah, terus anak dengerin, itu bahagia versi saya gitu. Jadi dengan perbuatan, jadi semakin di sini kita makin belajar lagi kan, makin menyadari bahwa ya Allah selama ini 8 tahun kemana aja gitu, kita masih tetap mengenal pasangan sebetulnya. Rumah tangga itu ya belajar sepanjang hidup itu, ya betul gitu. Iya, karena memang rumah tangga itu nggak ada sekolahnya, walaupun sekarang mungkin ada ya pelatihan semacam sekolah rumah tangga, tapi memang bagi yang baru, saya
termasuk cara mengetahui apa yang disampaikan oleh pasangan. Biasanya kan ada bahasa-bahasa tertentu dari istri. Misalkan kalau saya gini teh, misalkan istri saya bertanya, saya bertanya ke istri, mau makan apa terserah. Nah, kalau bagi saya terserah itu berarti terserah saya. Ternyata bagi istri itu maksudnya adalah ingin sesuai keinginan dia. Seperti itu kan kita harus dipelajari gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini juga bisa menambah wawasan teman-teman juga tentang pernikahan dan permasalahan lainnya. Ada yang ingin ditanyakan, monggo di komentar saja. Silakan. Selain teman-teman bisa nyimak, boleh bertanya langsung ke Teh Wiwin. Entah masalah buku, entah masalah kehidupan lainnya dan sebagainya. Teh Wiwin, sambil menunggu pertanyaan ya Teh. Ya. Kita ingin menyampaikan apa Teh dari buku ini, tentang dari buku ini apa sih goal yang ingin Teteh capai gitu, khususnya mungkin buat Teteh dan juga pembaca nanti Teh. Menurut saya ya Kak, gitu. Ini tuh menjadi sebuah kita kan nggak tahu ya ujian depannya itu seperti apa. Gitu. Sampai saat ini bisa dibahas. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluruskannya. Amin. Setidaknya gitu kan, dengan saya menuliskan ini, saya mau mengumpulkan apa yang ada dalam pikiran saya ketika dalam situasi atau kondisi yang kurang menyenangkan. Nah, sehingga harapannya harapannya sih jangan menemui ujian lagi ya gitu. Cuman ketika kita menemui sesuatu yang kurang menyenangkan gitu, itu dulu di masa yang lalu bisa kok gitu melewati ujian dengan menerapkan pemikiran-pemikiran hal seperti ini gitu, mindset yang seperti ini. Jadi nanti gitu maksudnya ini bisa menjadi standar apa ya, standar cek gitu. Kalau situasi yang belum meninggalkan apa-apa kalau gitu. Kalau bisa meninggal tuh biasanya belum meninggalkan apa-apa. Harapannya sih semoga dengan adanya ini bisa memberikan banyak sekali masukan berharga gitu untuk teman-teman yang kali ini menghadapi masalah serupa gitu. Tentu harapan lebih jauh adalah ya menyelamatkan banyak pernikahan gitu kan, karena kan ketika ada salah seorang teman yang nge-share video cover pilihan di grup WhatsApp, tiba-tiba ada yang datang ke rumah gitu kan, ada yang datang ke rumah konsultasi gitu, pernikahannya sedang di ujung tanduk. Ketika saya bisa memberikan sedikit pengalaman saya gitu kan, mbak tersebut ya yang awalnya nangis pulang-pulang ya tangganya jadi lega gitu kan, jadi lega dan jadi mendapat pencerahan juga gitu apa yang harus dilakukan gitu selanjutnya. Harapan saya sih tetap bagaimanapun kalau bisa dipertahankan dulu dua orang manusia ini, apalagi sudah memiliki anak gitu. Berakhir konsultasi itu masya Allah kan, ternyata benar ketika kita membantu orang lain bahagia gitu, ketika kita bisa membantu orang lain padahal belum tentu selesai atau enggak masalahnya ya gitu, cuman ketika kita bisa menjadi sarana gitu kan orang lain agar melegakan hatinya, insya Allah gitu, itu tuh mendatangkan kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Sampai saya bilang ke suami, pantesan ayah tuh suka menolong orang, menolong itu menimbulkan kebahagiaan gitu. Itu semoga buku ini tidak hanya menjadi wawasan saja gitu, tapi juga Amin ya robbal alamin. Saya bacain satu persatu, mudah-mudahan kejawab semua. Ini yang berhubungan dengan buku Teh. Ada riset khususkah Teh untuk penulisannya dan waktu
yang waktu untuk menulisnya, apakah ada waktu khusus teh? Kebetulan kalau saya kan ada anak ya. Kalau siang-siang mereka suka protes kalau saya megang gadget atau megang laptop gitu. Jadi waktu pengerjaan itu biasanya malam. Kalau anak-anak sudah tidur sampai Hmm. itu biasanya. Kalau lama Hmm. pengerjaan cukup lama ya Kang ya, berbulan-bulan. Lumayan. Lumayan. Sampaikan tentang apa namanya pendapat Teteh dalam menyelesaikan masalah A gitu. Teteh ada riset nggak tentang solusi itu atau gimana gitu Teh? Enggak ada sebenarnya karena ini kan bukunya benar-benar tentang mindset ya Kang, tentang mindset filosofi Biguai, Dalam rumah tangga. tentang mindset tentang Biguai gitu. Jadi saya lebih menceritakan kenapa sih saya melakukan ini, kenapa sih saya melakukan itu, apa sih pertimbangannya gitu. Karena kenapa saya menceritakan Biguai gitu? Karena apa ya? Kadang-kala orang itu tergerak kan ada yang karena pain, ada yang karena gain gitu. Ada yang karena ada yang istilahnya ada yang karena why, ada yang karena sebenarnya lebih karena why gitu kan. Kenapa sih saya bertahan gitu kan? Karena saya punya why yang kuat gitu. Seenggaknya Ya, amin. Mudah-mudahan banyak nih, banyak kebaikan Teh. Gitu. Jadi tidak banyak riset gitu. Hanya saya menggali apa sih pertimbangan saya gitu dulu ketika gitu. Adapun kalau misalnya pun pengalaman yang diceritakan itu berupa hikmah saja gitu. Hikmah yang saya ambil dari beberapa kejadian yang terjadi di orang-orang sekitar saya. Entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu kerabat. Kalau kita peka, kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian itu. Bagaimana saya mengambil hikmah dari orang tua yang pernah bercerai dan kemudian kakak saya juga bercerai gitu kan, saya mengambil hikmah. Bagaimana saya mengambil hikmah dari beberapa teman, mereka mengalami situasi yang sulit misalnya, ternyata kayak gini ya akhirnya, harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begitu kan. Siap Teh. Mudah-mudahan yang bertanya tercerahkan ya. Kita jawab lagi beberapa Teh. Teteh setelah nikah tinggal sama orang tua apa pisah atau dengan orang tua? Kebetulan Teteh punya amalan khusus nggak sih Teh atau yang dirutinkan Teh katanya? Ini dari Mas Arif Purwoko. wah, Masya Allah. Sebenarnya saya apa ya, jadi gini, kalau amalan saya mah biasa aja Kang, maksudnya ya sholat pagi gitu kan, Qurannya berusaha dirutinkan, istiqomah gitu kan, walaupun sedikit misalnya. Yang paling penting itu kalau saya mau mengambil manusia, saya juga pernah marah, saya pernah kecewa gitu kan, saya pernah merasa kok nggak enak gitu lihat muka orang ini gitu. Tapi kan ya harus senantiasa dibersihkan, karena salah satu kunci kemudahan hidup adalah qalbun salim gitu. Dan yang kedua tidak kalah penting adalah kita mencari lingkungan yang positif, karena dari situ kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan jangan istilahnya kan kepada orang yang soleh gitu, karena mereka mendasarkan solusi kita pada kisah-kisah pada zaman sahabat dulu gitu, atau pada baiknya agama seperti apa memerintahkan gitu. Seperti itu kan. Jadi Masya Allah, berteman dengan orang soleh dan ikut kajian ya, cari ilmu sana sini lah, istilahnya kan sekarang ilmu banyak ya, YouTube, di internet gitu. Iya. Baik Teh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya.
Teteh, bagaimana sih cara menetapkan hati untuk istiqomah dalam menghadapi masalah sebesar teteh dulu? Tentang masalah hati teh, istiqomah. Ya itu seperti jawaban gitu. Big why dan impian kita tuh sampai sejauh mana gitu. Jangan sampai kita menikah dengan alasan yang dangkal. Pun kita menikah hanya memiliki impian yang remeh gitu. Tetapkan why yang kuat dan tetapkan impian pernikahan yang jauh gitu. Yang lebih dari mimpi dunia gitu. Dari situ kan itu bukan cuma filosofis aja gitu. Ketika saya mendapati masalah, itu yang menguatkan. Dan juga yang menguatkan saya yang tidak kalah penting adalah yaitu orang-orang yang kita sayangi gitu. Jika paling dekat lah anak gitu kan, saat kita mengambil keputusan berpisah misalnya, ya mungkin itu akhir dari kita, tapi apakah anak-anak akan menerima atau itu adalah awal mula dari trauma psikologis mereka gitu kan. Ya itu jangan sampai kita mewariskan kegagalan. Harusnya kita mewariskan ilmu, mewariskan ketauhidan. Jangan sampai justru dari kita mewariskan kegagalan. Kita putus rantai ketidakberhasilan pernikahan itu di sini gitu, di keluarga. Yes. Bismillah ya teh. Baik, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan lainnya insya Allah sudah terwakili tadi dari jawaban awal Teh Wiwin. Mudah-mudahan tercerahkan semua ya teman-teman. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang penasaran dengan buku sebuah catatan ini, monggo Teh, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang akan atau yang ingin beli buku ini? Oke. Jadi teman-teman, sejujurnya ya gitu, melihat judulnya sih agak berat ya Kang. Judulnya tuh terkesannya aduh berat gitu kan, ini berat. Cuman gini, buku ini hadir bukan untuk hasanah, kan ada buku tuh untuk hiburan, ada untuk hasanah, ada untuk pengetahuan. Saya harapkan buku ini hadir sebagai solusi gitu. Kalau kata Bu Tejo mah kan solutif ya gitu. Jadi buku ini hadir sebagai solusi. Seandainya gitu kan, teman-teman pada hari ini gitu belum membutuhkan buku ini, silakan teman-teman gitu yang mungkin sedang menghadapi masalah pernikahan, coba deh gitu dicolek gitu. Siapa tahu mereka membutuhkan buku ini gitu. Jadi semoga teman-teman